الفاتحة بنية القبول وتمام كل شيء ومعروف وصلح حساب ظاهرا وباطنا دافعة لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولأحبابنا ولمن حقنا علينا وترحمنا وتتوب وتعافينا من جميع خصوصا لله هذا المسجد وخصوصا أهل هذا المسجد أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi kulli darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa lil muslimina ajma'in. Al-ahdatsu isnani asgharu wa akbar. Fal-asgharu ma awjabal wudu'a wal akbaru ma awjabal ghusl. Al-awratu arba'un. Awratul rajuli mutlaqan wal amati fi shalat ma baina surrati wal rukbah. Wa awratul hurrati fi shalati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Wa awratul hurrati wal amati 'inda al-ajanibi jami'ul badan. Wa 'inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati wal rukbah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahil alimil halim al-ghaffaril ajimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man najar bi bada'i mamlakatihi bi 'ainil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan bi syihadil iqrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid Jami'at Taufik yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan. Akhinal karam Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara kesehatan. Ustaz Faris, Ustaz Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujat yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai pada sore menjelang malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah buat mencari bekal untuk kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Safinatul Najah. Telah sampai ke halaman 14. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa a'jarus sholah isnani. A'jarus sholah, ya. Jadi ujurnya sholat, kita boleh enggak sholat dan tidak berdosa kalau ada dua sebab. Yang pertama adalah an-naum, yang kedua an-nisyan. An-naum itu tidur. Jadi kalau kita tidur enggak sholat itu enggak dosa. Misalnya tidur dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh, itu berapa waktu itu? Ya, itu mah kebluk. Iya. Tapi benar-benar tidur, bangun jam 6. Itu waktu-waktu yang kita tinggal, ya, misalnya maghrib, isya, subuh, itu enggak dosa. Cuman wajib mengkodo, wajib mengkodo, ya. Jadi kita tinggalkan enggak berdosa, tapi wajib mengkodo. Hanya itu sholat mah yang boleh ditinggal, ya, tidur dan lupa emang kagak ingat bener-bener, ya. Tahu-tahu wah udah asar, belum bayan johor, ya, tahu-tahu udah asar karena keasikan segala macam, lupa, bener-bener lupa itu mah. Kalau misalnya ditanya, kamu nggak bayang johor ini udah jam 2, gua lagi lupa. Lah itu mah, ya, iya. Atau lagi tidur dibangunin, subuh bayang subuh, gua lagi tidur, ya. Lagi tidur jangan diganggu, biar sholatnya nggak dosa ninggalin. Itu mah namanya disengaja. Ini benar-benar, ya. Jadi dosa, tidak berdosa meninggalkan sholat hanya dua sebab itu, ya, tidur dan lupa. Dan ketika kita ingat maka wajib kita mengkodonya, ya. Subuh bangun jam 8, ya, itu kan udah nggak ada waktu subuh, udah habis. Nah jam 8 itu kita tetap wudu, sholat subuh, cuman kodoan, bukan adaan. Makanya ada kodoan, ada adaan. Kalau adaan itu pada waktunya, kalau kodoan itu di luar waktunya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Sajaku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, kodok karena bukan waktunya, kodok karena Allah Ta'ala. Nggak apa-apa, nggak dosa walaupun bukan waktunya, karena tidur, ya. Begitu juga lupa. Pelajaran kita selanjutnya adalah al-ahdas. Al-ahdasu isnani, ya, al-asgharu wal akbaru. Al-ahdas, jadi hadas ini cuma ngakurin aja dengan ilmu-ilmu yang pernah kita dapat, karena ini memang pelajaran dasar, ya. Hadas, ya. Jadi hadas itu ada dua, isnani ada dua. Asgharu
wa akbaru. Hadas kecil dan hadas besar, ya. Al-asgharu ma aujabal wudu. Ma aujabal wudu. Jadi, kalau hadas kecil itu cara menghilangkannya adalah mau aujabal wudu, dengan berwudu. Kalau al-akbar yang besar itu adalah ma aujabal gusla. Ma aujabal gusla. Artinya menghilangkannya dengan cara mandi. Ya. Al-asgharu yang kecil itu ada 4 sebab, ya. Kecil tidak, ya. Itu yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Sesuatu itu apa saja, ya, bisa benda, bisa air, dan bisa angin. Jadi kalau kita keluar sesuatu dari 2 jalan itu, kubul dan dubur, nah itu kita namanya berhadas kecil, ya. Kalau keluar benda apa namanya itu? Keluar benda, ya, BAB, ya. Kalau keluar benda cair, air, ya pipis. Ya, kita emang pikir begitu, pikir mah jorok-jorok dikit. Tapi kita pakai bahasa yang halus, ya. Ya, BAB, pipis. Kalau keluar angin, ya Haji Iqbal yang tahu. Nah itu. Jadi kalau kita keluar itu, maka kita namanya berhadas kecil. Itu cara menghilangkannya adalah dengan berwudu. Jadi berhadas kecil. Yang kedua adalah dengan sebab hilang akal. Ya. Kita tidur itu kan sampai lelap, sampai kita nggak tahu apa yang kita lakukan, ya. Dan tidurnya itu adalah dengan berebah, ya. Kalau tidurnya duduk, walaupun sampai hilang akal, tapi duduk itu tidak, asal jangan goyang. Tapi kalau ada yang tahu kita bergerak, ya, pantat kita sampai bergeser, itu batal. Walaupun kita merasa nggak keluar angin, tapi itu namanya orang bergerak. Kamu merasa nggak keluar angin, memang kamu ingat kan kamu udah hilang akal kan. Jadi yang tahu orang lain. Kalau orang lain bilang, kamu udah batal wudunya, emang apa? Kamu udah bergerak itu, udah pantat kamu bergeser. Nah itu berarti kita harus yakin perkataan teman kita. Makanya kalau kita sholat Jumat umpamanya, di sebelah kita ada yang tidur, kita tahu dia udah batal, udah sampai miring gitu. Nah, itu kita kasih tahu, maaf ya Pak, Bapak udah batal karena tadi Bapak tidur sampai hampir jatuh. Oh iya itu. Ya udah nggak bisa ngelak. Seandainya dia ngelak, ya tetap merasa itu, ya udah terserah dia itu mah. Jadi kita kalau dikasih tahu sama orang bahwa kita memang udah batal dengan sebab tertidur, ya kita harus mengikuti mereka karena dia yang tahu, kita mah nggak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga itu bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, itu berarti kita berhadas kecil,
Ya, ini paham kita Imam Syafi'i, walaupun yang lain ada ya yang berpaham bahwa sentuhan itu tidak membatalkan. Ya, kita menghormati paham dia. Bagaimana kalau kita makmum dengan imam dia? Nah, kalau kita makmum dengan imam dia kan kita kan prasangka nanti, wah dia itu waktu berangkat ke masjid istrinya cium tangan. Kalau kita kagak lihat, kalau kita kagak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat, kita lagi lewat di rumahnya mau sembahyang maghrib umpamanya, dia keluar. Nah waktu keluar istrinya cium tangan karena sama suami, kita tahu dia istrinya cium tangan. Nah, maka kita nanti di masjid kalau dia jadi imam jangan ngikut. Kenapa? Bahwa kita tahu bahwa dia itu udah batal, udah, baik diri aja. Ya, munfarid aja kita, ya munfarid. Ya mengikut boleh, ngikut dia boleh, tapi gerakannya ya bacanya kita sendiri. Jangan makmuman ya. Nah, karena kita tahu. Jadi kalau kita tahu imam itu batal, maka kita nggak boleh mengikutinya. Ya misalnya kita tahu di kainnya itu ada tai cecek umpamanya, atau najis yang lain, apa tai ayam dan sebagainya, kita tahu, kita ngikut dia, ya kita nggak sah. Dianya bagaimana? Dia mesah. Kenapa dia mesah? Bahwa dia mah agak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu, nanti dia ngulang sholatnya, ngulang lagi. Dan wajib kita kasih tahu, Pak, maaf ya Pak, ini kain Bapak ada tai ayamnya umpamanya. Oh iya ya Allah, nah, dia sholat lagi. Maka kita kalau kita tahu imam itu batal, kita nggak boleh mengikutinya. Ya. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan itu ini tuh gitu. Ini telapak tangan tuh. Jadi yang nggak kelihatan inilah telapak tangan yang nggak kelihatan. Berarti kalau kita menyentuh dengan belakang jari kita ini nggak batal. Jadi kalau mau mindahin kemaluan kita misalnya nyangkut tuh, cuma kayak gini ada sentil gitu, nggak batal. Ini ya. Kalau copot dipukul batal. Iya. Jadi kemaluan itu batal ya, kemaluan sendiri atau orang lain. Kalau orang lain itu yang batal adalah yang menyentuh. Yang disentuh nggak batal, tapi nggak boleh misalnya ini punya gua pegang, nih punya gua pegang, kayak Haji Iqbal, jangan. itu kurang bagus ya. Baik, kalau anak kecil nggak batal ya, anak kecil. Kalau kemaluan mah anak kecil juga batal, kemaluan mah ya. Yang nggak batal kemaluan binatang. Kalau habis wudu pegang kemaluan gajah, gede banget, nggak batal. Ya. Kalau kemaluan mah anak kecil. Kalau menyentuh kulit tuh, kalau anak yang belum balik mah nggak batal. Ya, yang batal yang udah balik. Ya. Saya kalau ngajar ngaji di rumah tuh, saya lihat kalau yang udah kelas 6 SD jangan salaman, yang kelas 5 ke bawah salaman ya. Tuh, jadi 4 tuh. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan tadi, kemudian hilang akal, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, itu namanya kita berhadas kecil. Kalau sedang berhadas kecil tuh nggak boleh 4 juga, ya nggak boleh 1 sholat, nggak boleh. Bahwa kita sedang berhadas kecil. 2 nyentuh Quran, itu nggak boleh. Kalau membaca boleh, tapi jangan nyentuh. Kalau membaca, yang kita apal baca Quran boleh. Ya, atau kita lihat tapi kurang sopan, memang kurang, kita ngebetnya pakai lidi misalnya, kayak orang buang najis gitu.
kita kutik, jadi kurang bagus. Berwudu, kalau baca Quran berwudu kan pahalanya beda. Kalau tanpa wudu 10, berwudu 25, dalam sholat 50. Makanya kalau sholat itu bacaan kita sekali-kali yang agak panjangan dikit, jangan kulhu mulu sama al-kafirun, kan itu jumlah hurufnya kurang banyak. Oh, kalau sabihis, al-hadaka, waduha, watini, al-insyiro kan lumayan itu, hurufnya banyak gitu. Jadi dalam sholat tuh beda dengan di luar sholat ya. Yang berwudu beda dengan yang tidak berwudu, dan kalau berwudu itu kan kesopanan kita dalam membaca kalam Allah yang luar biasa itu. Kalam Allah itu Masya Allah ya, dia mukjizat, bukan hanya per ayat tapi per kalimat. Itu mengandung mukjizat semua kalimat-kalimat Allah. Jadi kalam Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang keasliannya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dipelihara, dijaga, enggak ada yang berubah sedikit pun dari Allah itu. Jadi sholat, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan tawaf kalau kita batal harus berwudu. Dan alhamdulillah sekarang di sekitar Ka'bah itu sudah disiapkan tempat wudu. Kalau dulu kalau kita tawaf itu wudu keluar dulu, ketinggalan kita mau jamaah. Tinggal sekarang mah cepat kita ada di bawah. Ya, jadi iya di atas ada, di bawah ada. Cepat sekarang mah enak dulu. Mungkin orang udah maklum karena yang tawaf itu kan manusianya macam-macam. Kalau udah tua kan ada orang yang udah nggak bisa nahan pipis, nggak bisa nahan buang angin tuh. Apalagi kan lagi tawaf kita kan nggak pakai celana dalam, jadinya kalau udah pipis sudah nggak bisa. Kan kalau celana dalam kita bisa gituin, kalau enggak kan waduh. Akhirnya disiapkan tuh. Jadi itu 4 ya yang nggak boleh waktu kita punya hadas kecil. Ya, jadi sholat, tawaf, membawa Al-Quran, dan nyentuhnya juga nggak boleh ya. Sebabnya juga tadi ada 4 ya, keluar sesuatu dari 2 jalan, menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan, menyentuh kemaluan, dan hilang akal ya, itu sebabnya. Dan itu kita untuk menghilangkannya adalah mandi. Adapun hadas besar ya, hadas besar, nah itu sebabnya ada 6 ya, hadas besar. 1, kita yang ngumpul sama istri. 2, keluar mani ya, keluar mani itu ya, baik mimpi, menghayal, itu wajib mandi itu ya. Jadi kalau kita keluar mani itu ya, walaupun kagak ngapa-ngapain wajib mandi. Atau kita sama istri tapi nggak keluar mani, wajib mandi juga. Jangan gua nggak keluar mandi, nggak wajib mandi, enak bener loh. jadi keluar mani walaupun tidak ngapa-ngapain wajib mandi, atau berkumpul sama istri tapi nggak keluar mandi juga wajib mandi. Dan yang ketiga mati ya, mati itu wajib mandi tuh, mati. Cuman kita karena nggak bisa mandi sendiri dimandiin. Makanya terima kasih kalau masih ada amil ya. Kalau nggak ada amil kita bisa mandi sendiri, kita repot mandi sendiri mayat ya. Makanya amil itu sekarang agak mahal amil ya, hampir 700 dan 1 juta dia ya, karena memang dia kan harus ya.
Dan kita sebagai keluarga itu disunahkan, ya disunahkan ikut mandiin, ya apalagi yang meninggal bapak kita, yang meninggal ibu kita, yang meninggal istri kita, bahkan sunahnya suami yang mandiin istri, suami, ya anak yang mandiin bapak, anak yang mandiin ibu, jangan cuman mangku doang. Mau gosokin kan kalau sebagai anak tuh, apalagi ini adalah sentuhan yang terakhir di dunia ini. Kapan lagi kita tuh, makanya ambil, ayo siapa yang mau mandiin, ikut mangkuk anak-anak terakhir. Dan kalau biasanya kalau anaknya, keluarganya yang mandiin itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan doa, penuh dengan baca-bacaan sambil doain, ya Allah, ngelihat mukanya bagaimana ketika dia ngerawat kita, ketika dia ngasuh kita, ketika dia ngendong kita, ngemban kita, jadi penuh kasih sayang, penuh doa. Mudah-mudahan emak bapak ya biar enak di kuburan, doain sambil doa ada tuh kan. Kalau amil itu kan cuma ya ada cuma tugas ya kan, cuma beda sama sebagai keluarga, ya keluarga ya. Kalau kita sebagai orang tua mandiin anak mandiin orang tua itu lebih doanya itu kan yang mujarab kan doanya baca ya doanya. Enggak apa-apa kalau begitu mah, enggak apa-apa nangis, enggak apa-apa, emang wajar itu mah. Kalau yang enggak boleh meratap itu sampai nyobek baju, nyobek pakaian, ngusak rambut sampai habis itu dia seakan-akan nggak nerima bahwa itu takdir Allah. Kalau kita kan udah nerima bahwa ini memang udah takdir Allah, siapapun akan seperti ini, kita sedih wajar, sedih nangis wajar, ya sambil nangis sambil doa, ya mandiin itu. Yang keempat adalah ini khusus perempuan, ya haid, nifas, wiladah, ya itu namanya berhadas besar tuh. Jadi setelah kita ngumpul sama istri, keluar mani, mati, haid, nifas dan wiladah, itu kita boleh ya sholat, boleh tawaf, boleh megang Quran ya setelah kita mandi ya. Nifas dengan wiladah itu bedanya, kalau nifas itu orang yang lahir berbarengan dengan darah yang keluar, itu adalah darah haid yang tidak keluar selama dia hamil, itu nifas berbarengan dengan darah. Itu biasanya golibnya itu 40 hari, yang 40 hari baru tiris. Ada wiladah itu lahir nggak keluar darah, dia hanya bayi saja. Makanya kalau dia mah nggak ada nifas, dia mah nggak ada batas, nggak ada iddah dia mah, ya dia mah begitu lahir karena udah nggak keluar darah, ya wajib mandi, langsung sholat. Cuman orang sekarang mah nggak ngerti, kita laki yang ngerti, kita bilangin kalau lahir nggak keluar darah, ya itu dia nggak ada batas, ya nggak harus nunggu 40 hari. Kalau memang udah ini mandi dia, ya kayak orang lahir sesar, sesar tuh. Nah itu tergantung kata dokter. Memang kalau kata dokter, nah kita kudu nanya dokter, dok, ini saya udah boleh sholat belum? Kalau kata dokter, jangan dulu karena ada jahitan, takut jahitannya itu bergerak. Kalau kata dokter belum boleh, jangan. Ya kita juga harus percaya. Kalau kata dokter memang udah boleh, ya boleh. Cuman kebanyakan kita nunggu 40 hari, baik sesar maupun normal 40 hari aja nunggu. Udah wajib. Kita sebagai laki bilangin, cuman kita kan kalau
kebangetan teliti juga, ngapain sih lu ngeliatin tahu bae lu. Pengen tahu bae. Gue jangan apa kesalahan nih sebagai laki, jangan apa kesalahan nih, gue makanya gue nanya, lu udah tiris belum? Kan kadang-kadang kan salah sangka baik, ya salah sangka baik. Nah, gitu. Jadi orang yang sebab ngumpul, keluar mandi, mati, haid, nifas dan wiladah itu suci kalau dia sudah mandi, ya mandi. Dan orang yang seperti itu nggak boleh 7 hal, ya 7 hal nggak boleh. 4 hal tadi sama dengan yang hadas kecil, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh bawa Quran. Itu. Nah, kalau orang yang hadas besar tambah 3 lagi, ya. 1, nggak boleh ngumpul. Itu tadi makanya nanya-nanya mulu, takutnya suaminya mau juga begitu sehingga istrinya kesinggung. Nanya mau ngapain lo? Tuh ngumpul nggak boleh. Yang kedua, diam di masjid. Itu makanya kita kalau nikah di masjid itu kadang-kadang karena merasa saudaranya main masuk baik, padahal dia lagi halangan. Itu menurut fikih nggak boleh. Ada pendapat yang modern katanya ulama sekarang, yang penting darahnya nggak netes. Di sini nggak ada keterangan darah itu harus netes. Orang yang berhadas besar, ya itu nggak boleh. Bahkan diam di masjid itu, ya istilahnya lingkungan masjid, apalagi masuk ke dalam. Ya. Itu pun kalau ada ulama berpendapat yang penting jaga darahnya itu jangan sampai berserakan. Ya, kalau dia punya pendapat demikian, ya kita mau ngapain kan gitu. Kita harus ribut sama dia. Tapi kalau dipikir nih, orang yang berhadas besar itu 1 nggak boleh bersetubuh, 2 nggak boleh masuk ke masjid, ya. Tuh. Dan yang ketiga, yang tambahan dari 4 itu berarti yang ke-7 itu, ya, adalah tolak, ya tolak. Jadi kalau kita menceraikan istri kita itu dalam keadaan suci, ya, nggak boleh menceraikan istri itu dalam keadaan haid, dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau kita ke penghulu datang ke KUA itu kita disuruh datang nanti kalau memang harus jatuh tolak itu ya dalam keadaan istri kita suci itu. Bahkan nanti ada masa iddah itu adalah 3 kali suci. Itu karena ditolaknya dalam masa suci. Kalau dalam masa haid nggak boleh. Ya, itu. Jadi kalau dalam keadaan hadas besar itu ada 6 sebab dan 7 larangan tadi. Ya, 7 larangan. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh berhenti di masjid, nggak boleh ngumpul sama suami, dan nggak boleh kita tolak dia. Itu bersih dengan mandi. Nah, kalau mandi itu adalah rukunnya cuma 2 dia mah. Rukun mandi itu 1 niat, 2 sampainya air ke seluruh tubuh. Jadi kalau mandi janabah itu, mandi junub itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Ya, harus basah. Nggak boleh asal-asalan. Makanya sunnahnya ada 4 dia mah. Sunnahnya
Nah, itu kalau yang wajibnya tadi itu rukunnya tuh satu niat tuh, makanya niat harus bisa itu. Kalau nggak bisa lah, nawaitul gusla lirraf'il hadasil akbar anjamiil badan, pokoknya anjamiil badan fardol lillahi ta'ala. Sajaku mandi untuk mengangkat hadas besar ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa dalam hati aja, dalam hati. Ketika kita nyampain air nih di sebelah kanan dulu, sunnahnya sebelah kanan. Itu dalam hati tuh, sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Udah gitu juga boleh. Sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Tuh, kalau nggak hafal, itu wajib tuh, niat wajib. Kalau kagak niat, jadi kagak sah. Orang mandi banyak lah, itu mandi apa dia? Nggak niat. Mandi sunnah apa mandi wajib? Kalau mandi wajib mandi apa? Itu harus niat tuh. Kalau nggak bisa, sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Yang lengkapnya, sajaku mandi untuk mengangkat hadas besar seluruh tubuh, wajib karena Allah Ta'ala. Dah, itu pertama niat tuh. Itu wajib harus wajib. Yang kedua, harus sampai air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu ukuran orang nongkrong. Jadi kalau mandi itu nongkrong. Itu ketika kita nongkrong itu semua harus basah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh. Ukuran nongkrong tuh. Nah, itu seluruh tubuh namanya. Makanya sunahnya ada 4. 1, baca bismillah. Tuh, cuman ingat ya. Bismillah itu kan Quran. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan dulu. Bismillah itu kan Quran. Kita kan dalam keadaan junub. Kan dalam keadaan junub nggak boleh baca Quran. Nah, itu kan bismillah baca Quran. Bagaimana? Bacanya itu jangan niat baca Quran. Bacanya itu bacaan zikir. Atau nggak usah niat, udah baca bismillah aja, bismillah. Yang penting jangan baca Quran. Jadi udah bismillahirrahmanirrahim, udah tuh niat tuh, sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Tuh, jadi satu sunahnya membaca bismillah. Yang kedua sunahnya gosok-gosok. Ayo, tangan kita gerak, semua ada gosok-gosok. Ya, biar air itu semuanya rata nyampe ke kulit kita yang nampak, ya, kulit atau bulu yang nampak itu harus kita gosok. Nah, yang ketiga, makanya sunahnya itu pakai sabun atau pakai sampo, ya. Tuh, jadi baca bismillah, usap-usap, gosok-gosok, makanya pakai sabun sampai wangi, cakep tuh. Nah, yang keempat, tertib dah, ya, peraturan mandi rapi, udah, ya. Kalau mau sholat ya wudu kita. Jangan ada paham katanya kalau udah ngangkat besar, hadas kecil ngikut. Jangan, lain. Hadas besar mau mandi, hadas kecil mau wudu. Kita kan mandi udah hilang hadas besar, hadas kecil otomatis belum tentu. Bahwa kecil lain urutannya, kecuali, nah ini kecuali, tapi nggak mungkin ini, kecuali kamu sebelum mandi wudu dulu. Setelah wudu mandi, ketika mandi wudu kamu nggak batal, nggak megang apa-apa. Lah kan kita nggak mungkin nggak megang apa-apa. Lah kan nggak mungkin ya. Seluruh badan kan batal megang, ya berarti kan wudu lagi. Nah, kecuali nggak batal. Kalau nggak batal, yang udah wudu ya udah. Tapi yang bagus udah habis mandi rapi, wudu. Ya, tuh kalau itu udah suci dah tuh, udah boleh sembahyang, udah boleh semua yang
yang dilakukan itu semua ya. Mudah-mudahan kita bisa paham dan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Karim, Rabbana ya Karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbalan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka nafa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra al afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.